Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu. Belajar kepada yang baik Allah. Ini bagi orang-orang yang sudah sampai ke level tingkat 7, sudah bermakrifah kepada Allah, kenal dengan Allah, baru dia dapat ilmu zuk, ilmu laduni, ilmu yang datang Allah, dan tidak bertentangan dengan syariat. Kalau ilmu zuk itu datangnya bertentangan dengan syariat, itu bukan zuk. Bukan zuk, ingat loh. Kalau dia datang bertentangan dengan Quran dan hadis, berarti dia bukan zuk. Apabila engkau telah belajar kemudian mengamalkannya, maka ilmu akan berbicara tentangmu. Meskipun engkau diam, tetapi lidah amalmu akan berbicara. Tapi lidah amalmu, mana lidah amalmu? Allah, 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 Allah. Itu ya. Meskipun engkau diam, tetapi lidah amal akan berbicara lebih. Tetapi lidah amal akan berbicara lebih banyak daripada lidah ilmu. Apabila engkau telah belajar kemudian mengamalkannya, maka ilmu akan berbicara tentangmu. Meskipun engkau diam, tetapi lidah amal akan berbicara lebih banyak daripada lidah ilmu. Oleh karena itu, sebagian ahli sufi mengatakan, barang siapa yang kelakuannya tidak bermanfaat bagimu, maka nasihatnya pun tidak akan berguna bagimu. Seorang yang mengamalkan ilmunya akan memberikan manfaat kepada dirinya. Seorang yang mengamalkan ilmunya akan memberikan manfaat kepada dirinya dan kepada orang lain. Kita yakin, tapi kurang yakin. Kenapa ya? Yakin, kurang yakin. Tak sungguh-sungguh. Cuma sungguh-sungguh. Kalau sungguh-sungguh, senyum dia. Kalau sungguh-sungguh senyum dia datang ke Allah. Itulah ma'unah. Apa arti ma'unah itu? Lagu pertolongan Allah yang menolong. Wahai manusia, engkau akan mendapatkan bagian sesuai dengan tingginya cita-cita yang engkau pancangkan. Tahu pancang? Kalau kita mandi di sungai, ambil galah, pancang, bukan pancang, tinggikan pancang, supaya nanti tidak dia melewati, jangan dilatar sama air, tak nampak pancang, tinggikan pancang, biar nampak. Cendong itu mesti pegang. Wahai manusia, engkau akan mendapatkan bagian sesuai dengan tingginya cita-cita yang engkau pancangkan. Singkirkanlah segala sesuatu selain Allah. Pikirkan, ada yang datang dalam berzikir dan beramal itu, buang. Datang yang ini, datang yang itu, datang yang ini, buang. Tujuan kita tidak lain bukan adalah ilahi anta maksudi. Ya Allah, hanya engkau yang ku maksud. Wa ridha maghdubi ridhamu yang ku cari Allah. A'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Beri aku kemampuan supaya aku dapat mahabbah. Apa arti mahabbah itu? Cinta. Kalau sudah dapat cinta, kalau sudah dapat tingkat mahabbah,
otomatis dia akan naik ke jenjang yang 7, yaitu makrifah. Mahabbah itu masih tingkat 6, kecintaan kepada Allah. Bagaimana kita nak sampai kepada Allah? Cintai dulu. Tak bisa kita Allah Rabbi ma'aratu Rabbi, kalau tidak karena guru aku tak akan berjumpa dengan Tuhanku. Tak bisa kalau tidak ada guru. Kita belum bisa melepas, kita masih tersangkut, kita masih mencangkuk, belum bisa lepas lagi. Kalau masalah la ilaha illallah, semua pandai la ilaha illallah. Kalau masalah la ilaha illallah, anak kecil pun pandai la ilaha illallah. Tapi membuangkan keakuan diri ini yang paling sulit. Mengadakan keakuan Allah. Allah lah semuanya. Itu yang sulit itu. Mengangkat takbiratul ihram juga tak ada, jangan ada keakuan kita. Yang ada di situ mesti keakuan Allah. Karena nama dia yang disebut, salam dia yang dipakai. Allahu Akbar. Ingat, mengangkat takbiratul ihram itu dari mana? Dari qalbu, bukan dari perut. Allahu Akbar. Alif lam lam ha. Alif itu sir Allah. Apa itu sir Allah? Zat Allah. Apa itu zat Allah? Diri Allah. Mana diri kita? Zat Allah, lam awal sifat Allah. Berlakulah pada diri itu sifat Allah itu. Kudrat iradat, ilmu, ayat, sama, basar, kalam. Dengan ilmu dia lah kita mengenal dia. Ilmu kita tak bisa mengenal dia. Dengan ilmu dia baru bisa kita mengenal. Wahai manusia, engkau akan mendapatkan sebagian sesuai dengan tingginya cita-cita yang engkau pancangkan. Singkirkanlah segala sesuatu selain Allah. Singkirkanlah sesuatu selain Allah dari dalam hatimu. Buang. Sehingga engkau benar-benar dekat dengannya. Matikanlah dirimu dari dirimu. Matikanlah dirimu dari dirimu sendiri dan dari makhluk. Maka hijab yang menghalangimu dari Tuhanmu akan terangkat. Matikanlah dirimu. Mautu qabla anta mautu. Matikan diri kamu sebelum mati. Matikan dulu. Matikan diri kamu. Kalau sudah mati dirimu, ada tidak? Ada tidak? Mana ada ini? Kalau sudah tak ada dirimu, yang ada di sana, tempatnya. Kalau tak sungguh-sungguh, berat. Kalau memang tak sungguh-sungguh ilmu ini, kaji kita ini bukan main logika. Logika tak bisa. Ada bisa dengan logika. Yang berperan Allah. Datang kita akui, mana bisa, mana cara. Matikanlah dirimu dari dirimu sendiri dan dari makhluk, maka hijab yang menghalangimu dari Tuhanmu akan terangkat. Hijab yang menghalangimu dari Tuhanmu akan terangkat. Kamu tentu bertanya, bagaimana aku mematikan diriku? Yakni menghentikan diri dari mengikuti hawa nafsu, keinginan, watak dan kebiasaanmu. Tidak mengikuti langkah makhluk. Memutuskan diri dari hukum sebab akibat mereka dan tidak lagi menyimpan harapan kepada mereka. Tinggalkanlah segala bentuk kemusyrikan bersama mereka. Ini berat. Apabila kau telah belajar kemudian mengamalkan, tak kita amalkan, tak belajar lah. Tak kita belajar, tak diamalkan. Tak basah lidah kita Nabi Muhammad. Bagaimana kita mau mi'raj? Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj itu apa yang dia dapat? Apa yang dia dapat? Pertama, dia tidak durhaka kepada mak dan ayah. Yang kedua, lidahnya selalu basah dengan zikrullah. Tak basah lidah kita dengan zikrullah, bagaimana mau Isra dan Mi'raj? Bagaimana Mi'rajnya hamba? Lidah itu tak basah dengan zikrullah. Ya mesti ke situ dia. Kunci Isra dan Mi'raj itu
tidak didurhaka kepada makna ayat, lidahnya selalu basah dengan zikrullah, hatinya tergantung kepada masjid. 3 pokoknya. Begitu juga orang yang sampai kepada Allah itu. Orang yang sampai kepada Allah itu ada 3. Pertama, muraqabah, mengintai dia dalam berzikir itu. Arti mengintai itu apa yang dia intai? Limpahan karunia Allah pun yang dia cari. Itulah muraqabah. Makanya asik kita berzikir belum tentu juga kita mendapatkan limpahan. Kenapa? Zikir kita asik karena nafsu. Bukan zikir kita asik itu karena yang punya asik, bukan yang kita tuju yang asik. Kita mencari asik itu harus kita mengenal la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan, yang ada Allah. La mawjud fi haqqi la ilaha illallah. Tiada yang mawjud melainkan wujud Allah. Tak ada yang ada selain yang ada hanya Allah. Berarti kita pun tak ada. La haula wala quwwata illa billah. Payahlah, memang payah. Kita tasawuf ini agak payah. Karena membuatkan keakuan kita ini main sulitnya. Payah. Tapi kita tak boleh berhenti di situ. Kita terus. Masalah dapat tak dapat bukan urusan kita lagi. Karena penuntut ilmu itu fardu ain. Mendapatkannya harus. Awas. Menuntut ilmu itu wajib. Mendapatkannya harus. Tak wajib. Ya. Apabila wajib, kena kita semuanya. Apa yang sampai ilmu itu mesti dapat. Karena bisa. Akan menuntut ilmu itu hukumnya wajib ain. Tak bisa tidak. Wajib ain. Apabila engkau telah belajar kemudian mengamalkannya, maka ilmu akan berbicara tentangmu. Ilmu itu nggak dengar. Gini buat. Kuncinya bertolak belakang tidak dengan fikih. Apabila dia bertolak belakang dengan syariat, berarti itu bukan datang dari Allah. Bukan. Itu datang dari nafsu, datang dari setan. Mau gitu. Makanya tanya kepada ahlinya, fas'alu ahzikri in kuntum ta'lamun. Tanyakan kepada ahlinya. Misalnya kita semua dapat. Makanya tanya, ini bertentangan tidak ada? Kalau dia tidak bertentangan, berarti itu dapat, dia sudah zuk dari Allah. Makanya dalam zikir itu tak ada lain, kuncinya memang zikir. Betul-betul mintai. Tutup dia. Dari bang pusat ditutup. Ditutup dia. Sampai tengah-tengah dada, maka apa? Sampai ke nafsi. Nafsi itu di tengah-tengah antara kedua mata, antara sudut matanya, di tengah-tengahnya, ke dahi, ke kening. Karena di situ adalah ada jin di situ, jin korin. Jin korin itu menyerupai macam mana rupa kita. Jadi kalau ada orang yang mati berangku, itu jin korin tak dibuang. Jadi orang koriko itu tidak dimati berhantu. Kalau nampak kita di situ, dia berarti bukannya hantu, bukan. Karena pada hakikatnya dia sudah kembali pada Allah. Kalau nampak kita di situ, nampak kita. Memburu ya ini. Berarti pada hakikatnya dia tidak mati. Karena dia sudah dibuangnya itu jin korin itu dengan kalimat apa? La. Makanya tidak sapi, menarik la dengan kata sapi. La. Kalam siapa yang berbunyi kalimat lalu? Kalam Allah. Dipandang dia. Basarnya siapa punya? Allah. Waktu kita menarik zikir ini, kemana kita pandang? Bawah pusat. Pada
syariatnya, pada lahiriahnya mata kita lalu. Tapi pada hakikatnya basar Allah pula yang melihat diri kita. Berarti diri kita ini dibersihkan oleh kalam Allah, dengan ilmu Allah, dengan kalimah Allah. Berarti bersih tidak? Makanya sebelum zikir itu mesti ada robitoh. Tak bisa kita tak robitoh. Kalau orang yang tak paham, payah berbicara pada yang tak paham. Masa pula guru dihadirkan? Kan robitoh bukan itu kan? Menghadirkan guru. Apa pula gitu? Tak paham. Kalau orang yang tak paham, jangan kita ajak debat. Ya udah diam kita. Kalau orang yang tak paham, orang yang bodoh, kita bawa dia berdebat, kita sama-sama juga bodoh. Ya udah biarkan dia. Amalan dia silakan, amalan kita jangan ganggu. Karena masing-masing versi. Kalam dia, dengan ilmu dia, dengan kudrat dia, dengan iradat dia, dengan sama dia. Pulang dulu. Makanya kita sebelum kalau nak mengapelnya di rumah. Kalau ini kita kan payah yang mengikuti guru, mengikuti imam. Tapi kalau kita di rumah, ulangkan dulu. Sifat la haula wala astagfirullah. Kuncinya zikir. Apabila zikirmu tembus, pas, kena, tak lupa lagi. Tapi kalau tak kena zikirmu, tak bisa. Karena kaji kita ini bukan kaji main akal, mana bisa. Ya, cobalah kalau kita main akal, gimana cara main akal? Apabila engkau telah belajar kemudian mengamalkannya, maka ilmu akan berbicara tentangmu. Dia ada ilmu itu tidak. Meskipun engkau diam, tetapi lidah amal akan berbicara. Tungkapkan lidah mengulangi tadi. Maka hadis sahih dari Imam Muslim dalam kitab At-Tazkirah, selagi ada orang yang bertungkat lidahnya ke langit-langit dan mengucapkan Allah, 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 Allah tidak akan menyelamatkan dunia. Nah, itu kunci. Tapi kalau sudah tak ada lagi, itu bulan kebiasaannya. Makanya kita di mana saja kita tidak buat. Di rumah duduk, Allah, 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 Allah. Kenapa kita dilatih untuk menahan nafas? Untuk menetapkan Allah, Allah dan Al-Qudu. Bukan maksudnya kita nanti dalam perjalanan kita pejamkan mata kita pandang ke sudut hati ini. Mau nabrak kita nanti. Maka kita latih dalam amal itu. Nanti dengan sendirinya. Ingat ya. Ingat sama guru udah zikir kan? Ingat sama guru udah zikir kan? Guru yang menghantarkan kita ilmu kepada Allah. Jadi kalau sudah ada ilmu, sembahyang itu sudah Allah. Allah. Jangan nampak keakuan lagi. Allah. Allah. Apa itu? Dia. Allah. Siapa dia itu? Allah. Allah. Akbar. Fasad, ta'alif. Dalam mengatakan takbiratul ihram, biar dia sholat wajib, biar dia dalam sholat sunnah. Wajib disebut fasad, ta'alif. Allah. Akbar. Apabila tidak jatuh fasad, ta'alif, batal sholat. Kalau saja dia mengatakan hanya takbiratul ihram, tidak ada fasad, ta'alif, batal.
Bersamaan dia Allah. Mengangkat tangan ini hukumnya sunnah hayat. Allah. Qasad, tarik, jatuh dia jatuh. Allah. Jatuh, asalkan bar jatuh. Karena kita berwajah Muhammad Idris Asy-Syafi'i. Allah. Qasad, tarik, jatuh. Allah. Allah. Maka dilatih kita dengan sholat sunnah. Allah. Sembahyang apa ya? Pulang nanti tidak pun kita tahajud, sholat malam aja. Nanti kalau kita tidur, malas tahajud kan? Karena sholat tahajud itu kuncinya tidur dulu. Apabila dia tidak tidur, berarti sholat dia mulai tidak sholat tahajud. Terserah, coba aja, dicoba-coba. Kalau sudah duduk dia di sini, dia dekat dengan Tuhannya, dia mengadu dengan Tuhannya, itu dia mudah. Kenapa? Karena dia sudah kenal sama Tuhannya. Apa dia tidak dikasih Allah? Tapi kalaupun tak dikasih Allah, kalaupun tak dikasih oleh Allah dia tidak menuntut, karena dia bukan mencari pahala. Kalau kita mencari pahala, berarti bukan lagi dia mencari ridho Allah, tak? Berarti terbebani kita. Kalau kita mencari pahala, tak ada pahala, terbebani tidak? Tapi kalau kita tidak mencari pahala, berarti kita tidak terbeban. Karena kaji kita bukan mencari pahala, kita mencari pahala. Sembahyang ini begini, bukan begitu. Tapi ada hadisnya ada, tak juga tidak salahkan. Tapi kalau ini bukan mencari pahala. Kalau kita mau mencari pahala, berarti tak dapat pahala nanti kita gelisah. Tak mau begitu. Orang yang sudah mengenal tentang masalah hakikat salat, dia tidak mencari pahala lagi. Kenapa? Karena dia sudah mengetahui tentang hakikat sembahyang itu. Pada hakikat yang salat itu qasad, tarik, ta'in. Yang mana qasad itu? Suci berbuat sembahyang. Siapa yang suci itu? Kita mana suci juga? Dalam ini ta'in. Allah Akbar. Karena waktu kita mengangkat takbiratul ihram itu kita sudah masuk ke alam akhirat. Walaupun kita masih di alam dunia, secara jasmani kita di alam dunia, tapi pada alam rohani kita tidak di alam dunia. Kita sudah masuk alam akhirat. Allah. Sultan Aulia, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, dia tidak duduk lagi di makam dunia, dia tidak mau lagi di akhirat. Mau dia ingin Tuhannya. Kita datang ke sini juga dah. Jadi kalau kita sudah berdiri betul, mengangkat takbiratul ihram, masuklah kita sudah ke alam akhirat itu. Allah. Usolli fardhu isya 4 rakaatin sebagai untuk melafalkan aja supaya kita yakin. Tak pakai usolli bukan masalah, tapi kata Imam Syafi'i buatlah supaya jangan ada was-was dan hukumnya sunnah. Usolli fardhu isya 4 rakaatin. Adaan imam, adaan makmum lillahi ta'ala. Awas, dari poin. Karena di poin itu asma Allah. Kita harus mempelajari tauhidul asma. Allah. Jalan. Begitu orang kata berfirman, Allah. Jalan wajib kata Imam Syafi'i, wajib berqiraah itu dalam mengangkat takbiratul ihram. Allah. Apabila hanya lisan saja yang berbicara tentang masalah takbiratul ihramnya, tidak jatuh qasad ta'in. Karena di situ niat macam kita mandi wajib. Kita ambil selang. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu usbarika min hadasil akbari adami badani balunai ta'ala. Tak jatuh niat. Bagaimana mandi wajib? Sadar. Kita mandi tak jatuh niat. Sadar.
Berarti semua segala sesuatu terkunci dengan ini. Ini masalah junub saja pun kalau dipraktek kita masih banyak lagi yang kurang pas. Karena dalam mandi junub pun ada adab. Ada tata cara. Bagaimana pula dengan Ramadan? Begitu kita masuk, kita berhubungan intim pada bulan Ramadan. Begitu kita sentak, pas waktu imsak. Apa yang kita kejar dahulu? Mandi dulu ke apa makan dulu? Tengok dulu buatnya. Sesudah kita bersetubuh tadi, ada tidak kita wudu. Maka yang penting itu kita harus wudu. Basuh kemaluan, ambil wudu. Kenapa kemaluan itu harus suci? Karena kemaluan itu yang membuat kita menjadi junub. Maka dia harus cuci dulu, baru wudu. Habis itu dah. Walaupun imsak, untuk imsak kan masih ada tanda-tanda itu. Bolehlah makan minum sikit-sikit aja, mengambil barakah. Makanya kalau sahur itu mengambil barakah, begitu juga kita sembah puasa sunnah, kita juga kita sahur, ambil barakah. Makanya dalam ilmu fikih dengan ilmu hakikat tak bisa ada berpisah. Fikih menentukan hukum, hakikat pada akhirnya sama hakikat. Allah yang berbuat, berarti Allah yang punya hukum. Berpisahkah yang punya hukum dengan yang? Kita ngaji ini, ngaji koriko, ngaji tasawuf, mesti juga kita banyak fikih. Nanti sempat nanti kita tak paham di bidang ini nanti orang mau koreksi kita. Jika kita melakukan, tapi pada kita saja fikih kita masih menyalah. Istinja kita aja belum lagi kita prakteknya. Hilang bau, hilang rasa, hilang warna. Bagaimana cara hilang bau, hilang rasa, hilang warna? Dan bagaimana waktu kita membasuh, bagaimana cara membasuh? Apakah langsung kita redam? Enggak. Disiram kotoran dulu, karena tak boleh kita megang najis. Disiram dulu. Bismillah. Ingat, kaji kita bukan dengan akal. Karena seminggu 2 kali kata lain kita sebut ilahi anta maksud Allah yang bermaksud. Kalau sudah Allah yang kita maksud, apa yang mau kita hajatkan dikabulkan Allah. Barulah Allahumma ya qadiyah. Kita waktu membaca khatamal Allahumma ya qadiyah hajat itu bukan hajat untuk dunia. Kalau memang hajat dunia, kenapa kau amalkan nih? Kita Allahumma ya qadiyah hajat sampai segala hajat Allah. Hajat kita kepada siapa sekarang? Apabila hajat kepada harta, batalah ilahi antaman. Yang kita tuju tidak lain tidak bukan hanya Allah. Allahumma ya qadiyah hajat sampai dengan hajat Allah. Hajat yang mana? Dekatkan aku pada Allah. Dekatkan aku pada Allah. Dekatkan aku pada Allah. Allahumma ya qadiyah muhimah sampai dengan maksud Allah. Sampai yang maksud tidak lain kepada Allah. Allahumma ya qadiyah ibadah. Tolakkanlah cobaan yang kau berikan kepada Allah. Engkau juga yang memberikan, engkau juga yang membuangkan. Baru Allahumma ya Rafi'an derajat, naikkan derajat ya Allah. Allahumma ya Rafi'an derajat, naikkan harkat derajat ya Allah. Karena yang membaca Allahumma ya Rafi'an derajat ini kalam kalau Allah Allahumma ya Rafi'an derajat, kemana kita pandang? Mulut, kalam berbicara Allahumma ya Rafi'an derajat, tapi pandangan ini kepada ini supaya ini naik harkat. Allahumma ya syafil amrad, sembuhkan segala penyakit ya Allah. Penyakit qalbi dulu, penyakit hati dulu. Jangan merasa kita paling benar, jangan merasa kita paling tinggi, jangan kita merasa alim. Buang yang alim itu Allah, yang berilmu itu Allah. Kita ada ilmu. Nah, situ kuncinya. Baru Allahumma ya mudhibana, kabulkan segala permohonan doa ya Allah. Allahumma ya arhamar rahimin. Berarti Allah yang memberikan kasih sayang kepada kita. Kenapa? Karena kita Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya qabil muhiman, sampai kepada Allahumma ya mujibah da'wat, kepada yang maha pengasih maha penyayang. Allahumma ya arhamar rahim, Allah yang memberikan kasih dan sayang kepadaku ya Allah. Engkau yang memberikan kasih kepadaku ya Allah. Engkau memberikan sayang kepadaku ya Allah. Kemana kita tanda? Supaya ini disayangi oleh Allah,
supaya ini juga dikasih oleh Allah, bagaimana caranya? Kan mesti ada ilmu. Kalau sudah Allah kasih, sudah Allah sayang, kenapa kita lari lagi pada itu? Kalau seseorang sudah dikasih oleh Allah, ikuti dia. Kalau kita mengikuti dia, kita main akal, bisa main akal. Di dalam berkeringat tidak kaji akal. Kalau kaji akal, maka kita bertentangan nanti dengan sunan sesi benar. Secara akal mana bisa? Jangan kita salahkan dia. Kalau orang yang tak paham, jangan salahkan. Induk para wali itu dia. Tapi dia tak bisa dikenakan hukum lagi. Kenapa tak bisa dikenakan hukum lagi? Orang yang mabuk. Orang yang mabuk bisa dikenakan hukum. Orang yang gila bisa kena hukum. Mana bisa? Dia sudah mabuk. Dia mabuk betul-betul zahir dan batin. Kita mabuk kita di sini. Giliran makan kita bernafsu belum mabuk. Habis tak gitu. Dia tak makan pun tak ada masalah sama dia. Karena yang mengenyangkan dia bukan makanan itu. Allah. Gitu ya. Sekolah dulu. Waktu dikaji ini tidak ada.